Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu Sobat ISEF yang sudah ada di forum ini dalam Pekan Inspirasi dan Kiprah Wakaf untuk Indonesia Maju. Agenda ini terlaksana berkat sinergi BWI, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Kemenko, OJK, Bank Indonesia, dan juga Forum Wakaf Produktif. Alhamdulillah sebelumnya sudah dipaparkan tadi presentasi portofolio wakaf oleh BWI, Sinergi Wakaf, dan juga Wakaf Darul Quran dengan ide-ide gagasan optimalisasi wakaf yang luar biasa. Dan kita masih akan menyimak dan terus mendengarkan inspirasi kiprah wakaf dari 4 nazir hingga insya Allah pukul 5 sore nanti. Tak perlu menunggu lama, sudah bersiap nazir selanjutnya yang akan dipersembahkan oleh Baitul Mal Muamalat. Badan Wakaf Indonesia bersama lembaga wakaf yang tergabung dalam BWI membentuk Forum Wakaf Produktif. Forum berbadan hukum guna percepatan pengembangan wakaf produktif di Indonesia menuju kemartabatan dan kemakmuran bangsa. BWI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian dibentuk berdasarkan undang-undang. Visi Forum Wakaf Produktif. Memiliki misi kehadiran Forum Wakaf Produktif menjadi wadah menghimpun para nazir dan membangun gerakan wakaf produktif yang lebih maju serta masif. Nazir Dompet Duafa. Wakaf Darut Tauhid. Wakaf ISQ 165. Rumah Wakaf. Cinta Wakaf. Wakaf Baitul Mal Muamalat. Baitul Wakaf. Wakaf Salman. Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Wakaf Sinergi Foundation. Global Wakaf. Wakaf Darul Quran. Sinergi yang terbentuk di antara lembaga wakaf dan lembaga zakat serta lembaga keuangan berupaya mengajak semua segmen masyarakat dapat menerapkan konsep wakaf produktif dalam pengelolaan aset wakaf sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi penggerak perekonomian nasional. Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru, sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif, diinisiasi oleh Baitul Mal Muamalat atau BMM.
dibangun di atas lahan wakaf seluas 400 meter persegi, berlokasi di kawasan Desa Agrowisata Tegalwaru, Bogor. Desa Tegalwaru berpenduduk rata-rata pelaku UMKM dengan berbagai jenis produk, mulai dari pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga ragam kuliner. Namun, banyaknya UMKM tak diimbangi dengan ruang pemasaran, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjual produk yang dihasilkan, ditambah lagi dalam kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu, Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru hadir menjadi wadah bagi produk-produk UMKM lokal menuju akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Tak hanya pemasaran, aspek pemberdayaan Sentra UMKM Tegalwaru juga melakukan pembinaan kepada para UMKM dalam manajemen usaha agar kualitas dan kuantitas produksi bisa ditingkatkan, sehingga meningkatkan taraf ekonomi serta kesejahteraan pelaku maupun masyarakat di sekitarnya. Dari aspek wakaf produktif, surplus wakaf yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Dengan begitu, akan lahir banyak pelaku UMKM di Desa Tegalwaru yang memiliki pendidikan tinggi serta akhlak mulia seperti Rasulullah Muhammad SAW. Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru merupakan wujud amanah wakaf produktif yang dipercayakan kepada Baitul Mal Muamalat. Dukungan dari para masyarakat maupun wakif sangat dibutuhkan agar Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru ini dapat direalisasikan dan dioptimalkan secara berkesinambungan, sehingga semakin banyak masyarakat UMKM yang terbantu menuju taraf ekonomi yang lebih baik dan sejahtera, dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat. Harapan saya kerjasama dengan Sentra UMKM Tegalwaru itu yang di Warupam, mudah-mudahan saya lebih dikenal lagi sama masyarakat, lebih maju lagi dan bisa membantu saya lebih mendunia lah wayang saya gitu. Bersama Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru, peran serta kontribusi Anda menyelamatkan UMKM sama dengan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di siang hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan berbagai nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat rizki, dan nikmat silaturahim yang pada kesempatan kali ini kita jalankan. Semoga Allah SWT selalu membimbing diri kita agar meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu caranya adalah dengan istiqomah untuk terus-menerus menunaikan atau mendonasikan wakaf kita, bila perlu setiap hari, dan pada waktu yang paling utama yaitu pada saat sebelum azan subuh. Jadi Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah bisa mengambil handphonenya ketika baru bangun tidur atau sebelum melaksanakan sholat subuh, kemudian buka aplikasi berbagai nazir yang sudah mungkin Bapak Ibu download gitu kan, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bisa
langsung mendonasikan wakaf harian rutin kepada nazir tersebut. Angkanya mungkin bisa mulai dari 10.000 hingga tak terhingga. Sehingga bila nanti nafas kita berhenti, namun insya Allah pahala kita akan terus mengalir abadi. Amin. Berikutnya salawat dan salam, tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang insya Allah paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua, umatnya, hingga hari kiamat nanti. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, hingga pada akhirnya kita bisa kembali berkumpul, kembali di dalam surga. Amin. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Wakaf Indonesia, kepada Forum Wakaf Produktif, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, KNKS, LKS PWU, Nazir maupun Lasnas, juga kepada seluruh panitia ISEP 2020 yang telah membuat acara ini sangat luar biasa. Dan juga kami juga mengucapkan rasa terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu para donatur, juga para wakif, yang pada saat ini berkesempatan untuk hadir dalam forum ini, yang insya Allah semuanya akan dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Amin. Sebelum kita memulai agenda ini, marilah kita lapaskan terlebih dahulu lapas basmalah untuk menambah keberkahan dan kelancaran event ISEP 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perkenalkan terlebih dahulu diri saya adalah Eko Andriawan, di Baitul Mal Muamalat sebagai manajer program dan penghimpunan wakaf, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memandu acara Pekan Inspirasi dan Kiprah serta Lelang Wakaf untuk Indonesia Maju dengan tema Geliat Ekonomi Kreatif berbasis wakaf produktif di Desa Tegalwaru, Bogor. Yang insya Allah akan menjadi narasumbernya nanti adalah Kang Budi Susilo Setiawan. Beliau merupakan salah satu mitra pelaksana program wakaf dari Baitul Mal Muamalat. Sebelum masuk ke narasumber, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu slide mengenai kiprah dan profil dari Baitul Mal Muamalat. Mohon izin saya akan menge-share filenya. Ya, Baitul Mal Muamalat merupakan salah satu nazir wakaf dan juga merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang sudah tersertifikasi dan terverifikasi baik dari Badan Wakaf Indonesia, baik dari Badan Amil Zakat Nasional, kemudian dari Kementerian Agama. Nah, yang pertama, Baitul Mal Muamalat merupakan non-government profit yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan sudah terlisensi sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Kementerian Agama. Kemudian, Baitul Mal Muamalat juga merupakan non-government profit yang juga menghimpun dan mengelola dana wakaf produktif dan telah juga terlisensi sebagai nazir oleh Badan Wakaf Indonesia. Baitul Mal Muamalat sebagai nazir penerima wakaf uang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf dengan nomor surat tanda bukti 31.3.3.00001 sejak tanggal 13 November 2012. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan perpanjangan dengan nomor STB 3.3.00006 yang berlaku hingga tanggal 29 Januari 2023. Nah, berikut ini merupakan milestone dari Baitul Mal Muamalat. Jadi pada
pada tanggal 16 Juni tahun 2000, Baitul Mal Muamalat berdiri dan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Bapak Hamzahas, dan juga Menteri Agama pada waktu itu, Bapak Tolha Hasan. Kemudian pada tahun 2001, BMM dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat oleh Kementerian Agama. Lalu pada tahun 2012, BMM mendapatkan surat tanda bukti kenaziran dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2016, Baitul Mal Muamalat mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama nomor 256 sebagai lembaga amil zakat nasional. Kemudian pada tahun 2018, Baitul Mal Muamalat mendapatkan perpanjangan izin nazir penerima wakaf uang yang berlaku hingga tanggal 29 Januari 2023. Nah, pada tahun 2019, Baitul Mal Muamalat mungkin menjadi lembaga amil zakat nasional pertama yang telah memisahkan laporan keuangan antara Lasnas dengan keuangan nazir berdasarkan PSAK 112, dan alhamdulillah telah menyerahkannya juga kepada Badan Wakaf Indonesia yang pada waktu itu diterima langsung oleh Profesor Muhammad Nuh di kantor BWI. Nah, sebagai lembaga nazir wakaf, berikut merupakan portofolio wakaf yang saat ini dikelola oleh Baitul Mal Muamalat. Yang pertama dari provinsi yang paling barat dulu, dari Provinsi Aceh. Di sini Baitul Mal Muamalat mengelola program kebun kurma dengan luas area 25 hektar. Kemudian program kedua adalah Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru di Kabupaten Bogor. Di sana Baitul Mal Muamalat mengelola program pemberdayaan dan pembinaan kepada 300 pelaku UMKM di Desa Tegalwaru dengan luas area bangunan 450 meter persegi. Kemudian masih di Bogor, di sana juga Baitul Mal Muamalat mengelola program masjid yang dulunya juga pernah digunakan sebagai program Kampung Jamur yang berlokasi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Di sana lahannya seluas 0,8 hektar. Kemudian di Depok, Baitul Mal Muamalat mengembangkan program BMM Co-working Space dengan luas tanah dan bangunan 129 meter persegi. Kemudian di Yogyakarta, Baitul Mal Muamalat mengelola program wakaf, program eksekutif Tahfiz Center, di mana ini merupakan program karantina menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, yang dilakukan hanya dalam waktu 35 hari, yang berlokasi di jantung kota Yogyakarta, di daerah Jalan Taman Siswa. Di sana, alhamdulillah kita membangun program tersebut di atas lahan 258 meter persegi. Kemudian di Lombok Utara, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baitul Mal Muamalat mengelola juga program Integrated Halal Tourism, yang ini sebenarnya dilakukan atas kelanjutan program pasca bencana gempa yang pada tahun 2018 lalu sedang melanda Lombok, sehingga pada waktu itu kita membangunkan 150 unit recycle house kepada para penerima manfaatnya. Kemudian kita juga menyalurkan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk program Integrated Halal Tourism di sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bekerja sama dengan MUKISI, Majelis Usaha Kesehatan Seluruh Indonesia, bekerja sama untuk menghimpun dana wakaf uang yang kemudian nanti akan kita distribusikan atau salurkan untuk program-program alat kesehatan yang pada saat ini mungkin rumah sakit sedang mengalami kesulitan ya dalam melakukan investasi ataupun pengembangan rumah sakitnya karena keterbatasan dana yang mereka kelola akibat dari mungkin BPJS yang kurang rutin atau kurang stabil untuk membayar tagihannya, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa portofolio wakaf yang saat ini dikelola oleh Baitul Mal Muamalat. Berikutnya kita akan masuk ke materi
geliat ekonomi kreatif berbasis wakaf produktif di Desa Tegalwaru, Bogor, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Budi Susilo Setiawan. Beliau merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor, yang pada saat ini beliau merupakan juga salah satu mitra pengelola wakaf produktif Baitul Mal Muamalat dengan nama Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru. Kemudian beliau juga merupakan CEO dari Tasnim Group, perusahaan yang bergerak dalam beberapa jenis industri, mulai dari properti, peternakan, makanan, dan lain sebagainya. Dan juga beliau aktif sebagai motivator, terutama untuk memberikan motivasi-motivasi kewirausahaan kepada anak-anak muda yang ada di Bogor, seperti itu. Mungkin langsung saja kita akan menyimak langsung pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Budi Setiawan. Waktu dan tempat disilahkan. Sudah, Mas Budi, sudah bisa terdengar suaranya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, izin alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di Zoom ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan wakaf produktif ini di desa di mana kita melakukan aktivitas ini, yaitu Sentra UMKM Tegalwaru ya, Agrowisata Tegalwaru. Ya, di mana kalau untuk melanjutkan slide, sebentar. Ya. Jadi Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru ini salah satu desa di Kabupaten Bogor yang tepatnya pada tahun 2016 akhir ya, itu desa kita ini ditetapkan menjadi desa wisata UKM. Jadi salah satu desa wisata UKM di Kabupaten Bogor ini Tegalwaru. Nah, di Tegalwaru ini sendiri kurang lebih ada sekitar 300-an UMKM semuanya. Kalau populasi penduduknya kurang lebih sekitar 18 ribuan. Dan dari 300-an UMKM ini kalau kita kategorikan ke kategori ada sekitar kurang lebih 20 kategori jenis 20 kategori UKM, mulai dari pertanian, kemudian peternakan, makanan, minuman, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, Desa Wisata Tegalwaru merupakan sebuah desa di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi industri kreatif yang luar biasa, apalagi didukung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lainnya. Dan produk dari UMKM yang dihasilkan di sini dapat diterima oleh masyarakat luas, terbukti dengan roda produksi yang masih berjalan dan bahkan beberapa produk sudah diterima di pasar internasional. Beberapa di kami seperti kayak tadi wayang itu dan produk kalengan dari MT Farm itu kita sudah promo untuk ekspor. Kalau yang wayang itu kita juga sudah ekspor. Kemudian ada gendang, dan kalau golok, kalau untuk sekelas provinsi kita juga sudah ada nama salah satu yang dijadikan referensi untuk alat-alat dapur, kemudian golok yang khusus untuk penyembelihan itu salah satu yang dinominasikan adalah Tegalwaru. Jadi kalau golok Tegalwaru, nah itu juga sudah punya nama di Jawa Barat ini. Nah, jadi berbekal lahan wakaf yang berada di kawasan Desa Wisata Tegalwaru, maka dihimbau sama pihak Bupati untuk di Tegalwaru ini ada sebuah show produk, tempat berkumpulnya produk-produk UMKM Tegalwaru dalam satu titik. Karena di desa kita ini, sebentar, ya. Jadi di Desa Tegalwaru itu
karena sudah direkomendasi dari pihak Kabupaten Bogor, terutama Bupati untuk menjadi desa wisata UKM, maka kita butuh banyak stakeholder dan ini harus digerakkan oleh yang berkapasitas di sini, artinya para wakil dan juga para nazir. Karena kalau UKM ini dibiarkan sendiri, yang saya lihat di sini kasihan begitu ya. Jadi yang pertama pilot proyek wakaf produktif berbasis UMKM dan agrowisata. Kemudian yang keduanya memberikan pembinaan. Selama ini kita memberikan pembinaan kepada UKM-UKM karena permasalahan UKM di kita ini yang di Tegalwaru kalau kita mapping Bapak Ibu semuanya permasalahannya adalah mereka itu sudah siap di ranah produksi. Mereka sudah nyaman di ranah produksi. Nah, mereka itu butuh apa? Yang pertama mereka adalah butuh saluran market yang lebih nyaman. Saluran market yang lebih nyaman. Apakah selama ini mereka tidak ada pasar? Ada. Tetapi pasar yang selama ini masih terjadi celah, satu celah kecurangan, kemudian yang kedua celah sistem pembayaran yang panjang, kemudian ya masih masih berbasis yang konservatif lah begitu. Jadi harapannya kehadiran kita ini di UMKM Tegalwaru ini memberikan market kepada mereka yang lebih nyaman, yang tadinya mereka bisa jualan satu, dengan adanya ini bisa menjadi jualan dua begitu ya. Nah, permasalahan di UMKM Tegalwaru itu adalah masalah pasar. Yang kedua adalah masalah sistem, di mana sistem ini diantaranya adalah mengenai SOP-nya, kemudian dan beberapa yang sudah jadi di sini nanti akan membina UKM-UKM yang lainnya. Kemudian setelah sistem di sini harus ada pendampingan. Maka kita lakukan beberapa pendampingan, pelatihan, terutama terkait dengan masalah online. Karena selama ini di masa COVID kemarin, memang beberapa UKM-UKM tas di sini, Tegalwaru kan salah satunya menjadi desa sentral pengrajin tas. Salah satu kategori kerajinan tadi, salah satunya dominannya adalah di pengrajin tas. Nah, jadi ketika masa COVID kemarin, Bapak Ibu semuanya, ini sekedar informasi, mereka kemarin off. Nah, ketika off, mereka sudah punya basic skill untuk menjahit. Maka karena ada salah satunya pendampingan, waktu itu yang ramai adalah APD. Nah, maka dari kegiatan APD ini, yang alat pelindung itu, akhirnya yang tadinya pengrajin tas selama COVID kemarin, alhamdulillah pada bergeser menjadi pengrajin APD. Nah, artinya hal begini butuh yang butuh yang menginovate begitu ya, yang menginovasi dan yang menjadi trigger. Mereka siap di ranah produksi dan mereka siap bergerak. Tinggal arahannya bagaimana begitu. Nah, kemudian yang kita lakukan juga di sini adalah pemberdayaan ekonomi terutama di bidang UMKM kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, membuka jaringan kemitraan dan pangsa pasar yang luas bagi berkembangnya UMKM lokal. Kemudian yang keempat, menciptakan magnitude ya, dampak program yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Jadi ketika di Tegalwaru ini kita sudah apik rapih, itu harapannya ini bisa menjadi salah satu manfaat yang lebih luas, bisa menjadi contoh buat bergerak desa-desa itu dengan kegiatan produktifnya, dan itu diinisiasi dari kegiatan wakaf ini. Karena kalau sedikit flashback dari data, Indonesia ini memiliki kurang lebih sekitar 75.000 desa. Dan tentunya kalau kita bandingkan seperti di Jepang One Village, One Product, kemudian di Korea One Village, One Brand gitu ya. Nah, di Jawa Barat tentunya dengan One Village, satu desa satu company ya, One Village One Company. Nah, tentunya ini menjadi salah satu kegiatan pemacu, apalagi disupport sama pemerintah untuk dana desa itu. Nah, ini sangat potensi sekali ketika kegiatan wakaf produktif ini terhadap UMKM ini dilahirkan di desa-desa begitu ya, dengan tema desa itu masing-masing. Nah, Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru Bogor melalui pembentukan Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru diharapkan dapat mencetak UMKM yang kreatif, berwawasan luas, profesional dan terampil, siap bersaing di pasar nasional dan internasional, serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan kemarin evaluasi dari COVID, alhamdulillah rata-rata produk-produk UKM Tegalwaru ada dua karakter yang kita lihat dari kegiatan UKM ini. Yang pertama,
yang bergerak di bidang makanan dan kemudian dikemas, ditambah dengan online-nya, mereka bertahan dan meningkat bahkan sampai 3 kali lipat. Yang kedua, yang bergerak di bidang kerajinan, seperti tas, begitu ya, mereka melakukan pergeseran, masih dijahit juga, tetapi menjahit APD, jadi massal itu mereka pada ngejahit APD, masih tetap bertahan juga. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa UMKM kita ini di Indonesia, khususnya di Tegalwaru, masih bisa bertahan di tengah COVID ini, dan ini menjadi bukti kepada kita, siapa lagi yang akan mempertahankan ekonomi keumatan, kalau tidak kita peduli kepada UMKM begitu. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini beberapa contoh yang dilakukan di Tegalwaru. Ada yang sari sehat, gitu ya, yang produk herbal, kemudian roti kemasan, kemudian UKM tas, kemudian kerupuk yang sudah lama, kemudian peternakan sendiri, keripik, dan juga golok, pisau, dan lainnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang sedikit kita paparkan, dan yang dominan seperti di sini adalah contoh produk UKM, produk tas ya. Kalau tas di Tegalwaru, Bapak Ibu kalau tahu tas Tajur, tas Senen, Tanah Abang, rata-rata pengrajinnya adalah dari desa Tegalwaru. Jadi 60% penduduk Tegalwaru itu adalah pengrajin tas. Tapi kenapa kok ini produknya di brandnya adalah UMKM? Karena setelah kita papai gitu ya, setelah kita telusuri satu-satu, di Tegalwaru ini walaupun dominannya tas dari 18.000 orang itu, 60%-nya adalah pengrajin tas, ternyata UMKM yang ada di Tegalwaru ini terbagi ke dalam 20 kategori. Makanya kita bagi dan kita, jadi tidak bisa kita hanya memperhatikan yang tasnya saja, tetapi banyak yang lainnya UMKM yang bisa kita lebih optimalkan tentunya, dan kita bisa maju bersama di situ. Seperti yang gambar di sini, ada produk tas yang memang menjadi dominannya di Tegalwaru, kemudian kendang, ya, alat-alat musik tradisional, kemudian itu brownies, donat yang sudah masuk ke lingkungan Kabupaten Bogor itu sudah cukup luas, kemudian ikan cuek yang masuk di pasar-pasar tradisional sampai di Jasinga, kemudian Wiliang, kemudian di Pasar Ciampea, dan termasuk Pasar Bogor yang di depan istana itu, dan kemudian ada UKM risol goreng. Ya, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan, dan harapannya kita semuanya tentunya bisa bersinergi untuk kegiatan wakaf, dan wakaf di bidang UMKM ini, wakaf produktif. Jadi bukan hanya wakaf masjid, bukan hanya wakaf tempat-tempat ini, tetapi kita bagaimana di masa COVID ini sudah menjadi bukti bahwa UMKM adalah yang bisa lebih struggle begitu. Ya, alhamdulillah di Tegalwaru terdampak, tetapi akhirnya bisa melakukan sebuah pergeseran, menjahit APD dengan tambah melek online sekarang ini, dan mereka lebih bicara pada kemasan. Satu info lagi bahwa di Tegalwaru ini yang produk-produk pertanian, peternakannya itu berpikir ke arah bagaimana teknologi dimasukkan sehingga bisa membuat produk peternakan dan pertanian ini bisa lintas jarak dan lintas waktu. Ketika lintas jarak dan lintas waktu, sehingga higienitas itu menjadi penting, teknologi pengemasan itu menjadi penting, dan setelah itu ditambah dengan pemberdayaan pemuda-pemuda di sini untuk dibina secara online-nya, sehingga mereka lah yang membantu memasarkan online itu, sehingga terjadi sinergi yang positif, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita semuanya masih bisa beraktivitas dan bergerak. Terima kasih, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan untuk diskusi kita. Dan saya cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Budi Susilo Setiawan yang telah memaparkan materi mengenai geliat ekonomi kreatif berbasis wakaf produktif di Desa Agrowisata Tegalwaru, Kabupaten Bogor. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT, program Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru di Bogor ini merupakan program yang kita dedikasikan untuk mencetak UMKM yang kreatif, berwawasan luas, profesional, dan terampil, yang kemudian siap bersaing di pasar nasional dan internasional,
serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya produk-produk yang dihasilkan melalui para pelaku UMKM di Desa Tegalwaru ini sudah banyak melanglang buana ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan salah satu produk hasil kerajinan wayang golek itu pernah dipamerkan sampai ke Arab Saudi dan ke Jerman. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, menyelamatkan UMKM pada saat pandemi COVID-19 ini itu sama saja dengan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ketika perekonomian kita mengalami resesi, namun insya Allah para pelaku UMKM ini ketika kita kuatkan, kita dorong bantuan kepada mereka, insya Allah mereka bisa bangkit sendiri, bisa menyelamatkanlah istilahnya perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, kami dari Baitul Mal Muamalat mengajak Bapak, Ibu yang insya Allah dirahmati Allah untuk melakukan investasi wakaf melalui program Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru Bogor ini. Untuk saat ini investasi wakafnya total kami membutuhkan wakaf senilai 1,5 miliar rupiah. Dan alhamdulillah sudah terkumpul di angka 250 juta rupiah untuk wakaf ini. Sendiri Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT dapat menyalurkannya melalui Bank 4009 sama Baitul Mal Muamalat. Kemudian juga Bapak dan Tung juga melakukan scan terhadap Bapak dan Ibu, bisa menggunakan Apopo, Dana, dan mungkin aplikasi mobile banking dari seluruh perbankan. Nah, wakaf dengan nominal di atas 1 juta rupiah nantinya mendapatkan sertifikat wakaf yang akan dikirimkan langsung ke rumah Bapak Ibu. Seperti itu Allah SWT. Selain wisata Tegalwaru ini, pada tanggal 9 Oktober 2020 nanti, Baitul Mal Muamalat bersama LKSPWU Bank Muamalat Indonesia ikut serta dalam program Cash Wakaf Link Sukuk Retail yang akan di kick off pada tanggal 9 Oktober nanti oleh Bapak Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di dalam program Cash Wakaf Link Sukuk Retail ini, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah dapat berpartisipasi dalam menempatkan dananya untuk pembelian sukuk retail negara yang nantinya hasil dari pengembangan suku tersebut akan digunakan untuk pendistribusian program-program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Muamalat. Di antaranya adalah program beasiswa Sarjana Muamalat. Ini merupakan program bantuan beasiswa kepada lebih kurang 200 orang mahasiswa dan mahasiswi yang berada di 20 universitas, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang program kedua adalah program beasiswa Cikal Muamalat, yang ini merupakan program beasiswa yang diberikan kepada anak-anak usia SD hingga SMA, yang nantinya mereka akan menerima paket uang SPP dan juga uang saku setiap bulannya, seperti itu. Dan untuk program yang ketiga adalah program Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru. Nah, nantinya Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT dapat melakukan pembelian sukuk itu melalui Bank Muamalat Indonesia dengan nominal minimal 1 juta rupiah hingga nominal tidak terhingga. Dengan skema akad itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah skema akad temporer
atau wakaf sementara, yang dimana ini nanti ketika sukuk wakaf atau CWLS retailnya itu nanti jatuh tempo selama 2 tahun, maka di akhir jatuh tempo, wakaf yang Bapak dan Ibu tempatkan di Bank Muamalat Indonesia akan kembali utuh diterima Bapak dan Ibu. Sementara imbal hasilnya atau return-nya lah yang insya Allah akan disalurkan untuk program-program pemberdayaan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Nah, yang kedua adalah akad wakaf perpetual atau wakaf abadi atau selamanya, di mana nanti wakaf yang akan Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah sampaikan atau tempatkan di Bank Muamalat Indonesia itu akan disalurkan setelah jatuh tempo, akan disalurkan melalui nazir wakaf Baitul Mal Muamalat yang kemudian nanti akan digunakan sebagai aset wakaf untuk program-program produktif yang akan dikembangkan oleh Baitul Mal Muamalat. Insya Allah program ini akan dilaksanakan atau CWLS Retail 2020 ini akan di-kick off pada tanggal 9 Oktober 2020 hingga masa penghimpunannya selama 1 bulan hingga 12 November 2020. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut serta berpartisipasi dalam program ini. Amin. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT juga dapat melakukan donasi wakaf digital melalui Baitul Mal Muamalat di kanal-kanal digital, diantaranya ada di kitabisa.com, kemudian di website bmm.org.id, kemudian di website akuberbagi.com, lalu ada juga di website waktumuhijrah.com. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa langsung berwakaf via link aja berbagi. Lalu juga yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa melakukan donasi online di donasi.online BMM Wakaf. Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengisi formulir komitmen berwakaf yang sudah di-share oleh panitia ISEP yang terdapat di link chat yang ada di link Zoom, ruangan Zoom Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir komitmen berwakaf tersebut, mungkin mulai dari seberapapun yang Bapak dan Ibu kenan, seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami paparkan dan sampaikan mengenai program wakaf dari Baitul Mal Muamalat. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan efektif, dengan baik dan maksimal, sehingga harapannya yang tadinya masyarakat pelaku UMKM itu sebagai penerima manfaat, pada akhirnya mereka bisa menjadi para pemberi manfaat. Kalau dalam istilah Lembaga Amil Zakat Nasional itu, harapannya yang tadinya mereka mustahik, kemudian berikutnya ketika kita berdayakan, kita dampingi, harapannya mereka bisa menjadi muzaki, jadi orang-orang pemberi zakat bagi sesamanya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekhilafan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan di masa pandemi ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dan selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita bukan menjadi bagian orang-orang yang positif COVID-19 seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih lagi kepada seluruh panitia yang sudah terlibat aktif dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada seluruh panitia. Amin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru, sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif, diinisiasi oleh Baitul Mal Muamalat atau BMM. Dibangun di atas lahan wakaf seluas 400 meter persegi, berlokasi di kawasan Desa Agrowisata Tegalwaru, Bogor. Desa Tegalwaru berpenduduk rata-rata pelaku UMKM dengan berbagai jenis produk, mulai dari pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga ragam kuliner. Namun, banyaknya UMKM tak diimbangi dengan ruang pemasaran, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjual produk yang dihasilkan, ditambah lagi dalam kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu, Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru hadir menjadi wadah bagi produk-produk UMKM lokal menuju akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Tak hanya pemasaran, aspek pemberdayaan Sentra UMKM Tegalwaru juga melakukan pembinaan kepada para UMKM dalam manajemen usaha agar kualitas dan kuantitas produksi bisa ditingkatkan, sehingga meningkatkan taraf ekonomi serta kesejahteraan pelaku maupun masyarakat di sekitarnya. Dari aspek wakaf produktif, surplus wakaf yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Dengan begitu, akan lahir banyak pelaku UMKM di Desa Tegalwaru yang memiliki pendidikan tinggi serta akhlak mulia seperti Rasulullah Muhammad SAW. Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru merupakan wujud amanah wakaf produktif yang dipercayakan kepada Baitul Mal Muamalat. Dukungan dari para masyarakat maupun wakif sangat dibutuhkan agar Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru ini dapat direalisasikan dan dioptimalkan secara berkesinambungan, sehingga semakin banyak masyarakat UMKM yang terbantu menuju taraf ekonomi yang lebih baik dan sejahtera, dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat. Harapan saya kerjasama dengan Sentra UMKM Tegalwaru itu yang di Warupam, mudah-mudahan saya lebih dikenal lagi sama masyarakat, lebih maju lagi dan bisa membantu saya lebih mendunia lah wayang saya gitu. Bersama Sentra UMKM Agrowisata Tegalwaru, peran serta kontribusi Anda menyelamatkan UMKM sama dengan menyelamatkan perekonomian Indonesia.